Bayangkan, kamu terdampar di sebuah pulau asing, lalu berhadapan dengan makhluk aneh bernama Al-Jassasah. Ia membawamu kepada sosok raksasa, dirantaiku dengan mata menyala. Dialah Dajjal, fitnah terbesar akhir zaman. Kisah Tamim Ad-Dari, dialog dengan Dajjal, dan kaitannya dengan tanda-tanda kiamat. Kisah ini dialami Tamim Ad-Dari, seorang Nasrani Palestina yang kemudian masuk Islam. Ia bersama rombongan berlayar hingga terdampar di sebuah pulau misterius. Di sana mereka bertemu Al-Jassasah, makhluk berbulu yang menakutkan. Dan dibawalah mereka kepada sosok besar di rantai yang memperkenalkan dirinya sebagai Al-Masih Ad-Dajjal. Kisah ini diriwayatkan dalam hadis sahih riwayat Muslim. Sepulangnya, Tamim menyampaikan kisahnya kepada Nabi SAW di Madinah. Beliau mengumpulkan orang-orang dan meminta Tamim menceritakan langsung. Sejak itu, kisah ini menjadi rujukan penting tentang Dajjal dalam ajaran Islam. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Dajjal menanyai Tamim tentang beberapa hal. Apakah Muhammad sudah diutus? Tamim menjawab, ya. Dajjal pun berkata, itu baik untuk mereka, aku hampir diizinkan keluar. Tentang negeri Syam. Saat itu subur, penuh buah. Hingga kini, Syam tetap jadi tanah penting, tetapi penuh konflik berkepanjangan. Tentang kebun kurma Baisan. Saat itu masih berbuah, tapi Dajjal menubuatkan kelak tidak akan berbuah lagi. Hari ini, kurma Baisan nyaris tak dikenal. Tentang Danau Tiberias. Saat itu penuh air, tapi Dajjal berkata, kelak hampir kering. Fakta hari ini, danau itu memang menyusut drastis akibat iklim dan eksploitasi air. Dajjal lalu menegaskan, aku akan menjelajahi seluruh dunia dalam 40 hari, kecuali Makkah dan Madinah. Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi jangkar narasi, mengikat masa lalu, tempat, dan nubuat. Inilah dialog paling menggetarkan antara saksi manusia dan fitnah terbesar akhir zaman. Kisah ini bukan sekadar legenda. Ia terkait langsung dengan tanda-tanda kiamat. Danau Tiberias mengering, dikaitkan dengan keluarnya Yajuj dan Majuj. Kebun Baisan tidak berbuah, tanda kecil kiamat, kini hampir jadi fakta. Konflik di Syam disebut Nabi SAW sebagai pusat peristiwa akhir zaman. Dajjal terikat, suatu saat akan dilepas sebagai tanda besar kiamat. Jika dulu terasa mustahil, kini dengan globalisasi, transportasi super cepat, bahkan internet. Gambaran Dajjal menjelajahi dunia terasa lebih masuk akal. 40 hari dengan persepsi waktu yang melar, terasa sangat kekinian. Namun ada batasnya. Makkah dan Madinah, keduanya terlarang baginya. Hadis menjelaskan, malaikat berjaga di setiap pintu masuk. Bagi orang beriman, ini titik harapan dan tempat perlindungan. Tema, perjuangan antara penipuan dan kebenaran. Tema, antara kekacauan dan tempat perlindungan. Dajjal akan melakukan hal menakjubkan, menguji keimanan. Ia akan mengendalikan cuaca, menjanjikan surga sebagai ganti iman. Ia penipu ulung, influencer terbesar yang pernah ada. Hadis Tamim Ad-Dari adalah jembatan antara sejarah dan nubuat. Banyak hal yang dulu samar, kini satu persatu terlihat nyata. Namun pesan terpentingnya bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kita memperkuat iman, menjaga doa perlindungan dari fitnah Dajjal, dan bersiap menghadapi ujian akhir zaman. Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnati al-Masih Ad-Dajjal, dan menganjurkan menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahf sebagai perlindungan. Iman, ilmu, dan akhlak bekal menghadapi fitnah. Tetap jujur, kuat, dan menjadi sumber kejelasan bangun, bersiap, dan jangan pernah kehilangan harap-harapan. Fitnah Dajjal adalah yang terbesar. Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnati al-Masih Ad-Dajjal a'il. Jangan lalai, karena bisa di tanda-tanda itu sudah dekat. Kisah Tamim Ad-Hadis Syahih Muslim.